Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Hananda Tigrota dengan NIM 2019210254. Saya dari kelompok 9. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang benefit produk dan strategi penetapan harga PSI tabungan isi wadiah. Yang pertama ada manfaat produk PSI tabungan isi wadiah. Manfaatnya yaitu PSI tabungan isi wadiah yaitu tabungan dalam mata uang rupiah berdasarkan prinsip wadiah yad damanah yang penarikannya dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam operasional kas di kantor bank atau melalui ATM. Nah, manfaatnya yaitu yang pertama, bebas biaya administrasi bulanan. Lalu yang kedua, gratis biaya tarik tunai di seluruh ATM Bank Mandiri. Yang ketiga, bebas biaya transaksi di seluruh IDC Bank Mandiri, semua IDC Bank di Indonesia, dan IDC Perjaringan Prima. Lalu yang keempat, kemudahan transaksi dengan mobile banking dan net banking. Yang kelima, kartu ATM yang dapat digunakan di seluruh ATM BSM, Bank Mandiri, ATM Bersama, ATM Prima, ATM Link, dan ATM berlogo Visa. Lalu yang terakhir yang keenam yaitu dapat dibuka melalui pembukaan rekening online. Baik, yang kedua ada karakteristik produk BSI tabungan isi wadiah. Nah, tabungan isi wadiah adalah salah satu produk BSI yang merupakan tabungan rupiah dengan akad wadiah yad damanah. Tabungan isi wadiah menggunakan skema penitipan. Nah, maksud dari skema penitipan ini adalah nasabah bertindak sebagai penitip dana dan memberikan amanah kepada pihak bank untuk memanfaatkan dana tersebut. Selain itu, tidak ada bunga yang diterima nasabah dan pada tabungan wadiah tidak ada perjanjian pemberian bonus. Namun, pihak bank bisa saja memberikan intensif secara sukarela tanpa melalui kesepakatan, yang artinya tabungan wadiah ini ditunjukkan untuk menambah nilai tabungan tapi hanya menabung saja. Nasabah juga bisa mengambil tabungan itu kapanpun baik lewat teller atau ATM. Untuk membuka rekening tabungan isi wadiah sangat mudah. Cukup mempersiapkan persyaratan yaitu untuk warga negara Indonesia atau WNI hanya menggunakan kartu tanda penduduk elektronik dan nomor pokok wajib pajak NPWP. Tetapi untuk warga negara asing WNA harus memiliki warna negara asing, memiliki paspor dan kartu izin menetap sementara atau bisa disebut dengan KIM atau KITAS. Produk BSI tabungan isi wadiah ini tidak menggunakan sistem bagi hasil. Nasabah juga bisa mengambil tabungan itu kapanpun baik lewat teller atau ATM. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Raffi Noval Ahmad dengan NIM 2019-210294. Di sini saya akan menjelaskan materi saya yaitu strategi pengembangan dari BSI isi wadiah. Upaya penyusunan alternatif strategi pengembangan produk BSI isi wadiah dapat dilakukan dengan membuat matriks bakal yang terdiri atas kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan, dan strategi bagi produk. Beberapa alternatif strategi pengembangan yaitu yang pertama ada penetrasi pasar. Penetrasi pasar dilakukan dengan memperluas pasar yang ada, baik pasar dalam penghimpunan dana maupun pasar penyaluran dana. Penetrasi pasar dapat dilakukan ke segmen-segmen yang belum tersentuh oleh bank syariah, yaitu kepada kelompok-kelompok yang peduli pada halal atau haram, tetapi belum tahu atau belum terjamah oleh bank syariah. Kelompok yang ragu-ragu pada bank syariah dan kelompok yang tidak peduli pada halal atau haram, atau lebih peduli pada pelayanan
dan return, baik itu pasar muslim maupun non-muslim, tetapi belum terjamah oleh bank syariah. Lalu yang kedua ada pengembangan produk-produk bank syariah yang kompetitif dan inovatif. Pasar yang masih sangat terbuka lebar dan adanya keuntungan dari pricing bank konvensional merupakan peluang bagi bank syariah untuk semakin kreatif dan inovatif dalam membuat produk-produk baru. Karena jika tidak kreatif, maka akan tergilas oleh pesaing, baik dengan produk bank konvensional, antar bank syariah, maupun lembaga keuangan syariah lainnya. Produk keuangan baru tersebut tidak harus sekedar mengikuti produk-produk yang dimiliki lembaga konvensional, tetapi produk tersebut mencerminkan karakteristik unik lembaga keuangan syariah yang mampu menarik konsumen. Lalu, peningkatan kualitas pelayanan pada tahun 2006 diperkirakan hampir semua bank sudah punya divisi syariah. Karena itu, pada tahun 2006, pengembangan BSI ISI Wadiah di Indonesia sudah mengarah pada organik atau peningkatan aset. Dan pada saat itu juga yang terjadi adalah persaingan, di mana bank yang menjadi pilihan nasabah adalah yang memiliki servis baik dan memberikan kenyamanan tertinggi. Hasil survei BI menunjukkan bahwa faktor-faktor yang memotivasi untuk menggunakan produk tersebut untuk masyarakat Jawa Barat dan Jawa Timur lebih didominasi oleh faktor kualitas pelayanan. Selain itu, nasabah bank syariah mempunyai kecenderungan untuk berhenti menjadi nasabah karena faktor pelayanan yang kurang baik. Peningkatan promosi dan sosialisasi terhadap produk BSI ISI Wadiah secara efektif. Promosi dilakukan dengan memanfaatkan potensi daerah yang ada secara efektif, baik secara perorangan, kelompok, maupun instansi yang meliputi unsur alim ulama, penguasa negara atau pemerintah, cendekiawan, dan lain-lain, yang memiliki kemampuan dan akses yang besar dalam penyebarluasan informasi terhadap masyarakat luas. Hasil survei Bank Indonesia yang dilakukan di Jawa Barat mengungkapkan bahwa masyarakat yang belum menjadi nasabah bank syariah kemudian diberi penjelasan tentang produk atau jasa bank syariah mempunyai kecenderungan yang kuat untuk memilih bank syariah. Selanjutnya yaitu peningkatan kualitas SDM. Keberhasilan pengembangan produk BSI ISI Wadiah pada level mikro sangat ditentukan oleh kualitas manajemen dan tingkat pengetahuan serta keterampilan pengelola bank. Oleh karena itu, kualitas sumber daya manusia harus terus ditingkatkan baik pengetahuan tentang manajemen perbankan maupun pengetahuan tentang syariah perbankan melalui pelatihan. Pelatihan ini tidak hanya diberikan kepada level pimpinan saja, tetapi juga semua orang di lingkungan bank syariah, mulai dari operator, customer service, direksi, sampai pemilik, sehingga mereka lebih ahli dan bisa berfungsi sebagai sosialisator ataupun edukator yang baik tentang perbankan syariah di masyarakat. Peningkatan efisiensi internal dapat dilakukan dengan meningkatkan cakupan pasar, menambah kelengkapan instrumen transaksi syariah, termasuk dengan memanfaatkan kemajuan dalam bidang teknologi informasi, sehingga lebih meningkatkan fleksibilitas penerapan jasa keuangan syariah bagi masyarakat dan sebagainya. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Putri Aurelia dengan NIM 2019-210570 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu dengan pembahasan atau materi produk pesaing dari Bank Syariah Indonesia dengan produk kami yaitu BSI ISI Tabungan Wadiah. Nah, dapat dipahami terlebih dahulu bahwasannya Bank Syariah adalah bank yang dijalankan dengan prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankannya dan kegiatan operasionalnya. Di Indonesia sendiri sudah lumayan banyak bank syariah yang berdiri sejak lama, namun masyarakat Indonesia ini lebih cenderung menggunakan bank umum atau bank konvensional sebagai sarana mereka dalam bertransaksi perbankan, yang dikarenakan mereka mungkin beranggapan bahwa bank konvensional itu lebih efisien, lebih efektif, lebih mudah dalam bertransaksinya. Juga dikarenakan Bank Syariah Indonesia ini memiliki istilah-istilah atau sebutan-sebutan yang mungkin masyarakat Indonesia ini tidak familiar, seperti akad, wadiah, mudharabah, dan lainnya. Nah, dengan alasan tersebut ini, sejumlah bank syariah segera melakukan pemasaran, yang mana mereka mengenalkan produk
di bank syariah kepada para nasabahnya guna memenuhi tingkat kepuasan para nasabah dalam bertransaksi. Banyak konsep pemasaran yang digunakan oleh sejumlah bank syariah, contohnya juga Bank Syariah Indonesia, selama mereka tetap menjalankan corporate ethical identity atau identitas etik perusahaan. Untuk itu, sejumlah bank syariah itu menerapkan sejumlah strategi pemasaran guna menarik minat nasabah agar beralih ke bank syariah. Karena di bank syariah itu juga sama seperti di bank konvensional atau di bank umum. Jadi pelayanannya itu sama dan cara bertransaksinya dan kegiatan operasionalnya itu juga sama. Cuman jika di bank syariah itu memakai hukum Islam, dan di bank syariah itu yaitu tadi menggunakan istilah-istilah atau kosakata yang mungkin asing di telinga masyarakat Indonesia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang asal-usul adanya atau terbentuknya Bank Syariah Indonesia. Yang kita tahu Bank Syariah Indonesia ini kan bank yang tergolong masih baru, yaitu didirikan pada tahun 2020 dan hingga saat ini baru saja berusia sekitar 2 tahun. Nah, penggabungan 3 bank syariah milik BUMN ini ke dalam satu perusahaan baru yaitu PT Bank Syariah Indonesia atau BSI dinilai akan memberi dampak positif di berbagai aspek. Sejalan dengan itu, kehadiran BS ini juga akan menjadi kompetitor atau pesaing dari Bank Aceh Syariah. Kehadiran BS ini juga merupakan langkah yang berani untuk menggabungkan bank umum milik syariah yang seperti kita tahu ada Bank Mandiri Syariah, Bank BNI Syariah, dan Bank BRI Syariah milik pemerintah ini menjadi satu bank besar agar lebih kompetitif dan menawarkan berbagai layanan yang selama ini belum ada karena faktornya high cost. Nah, BS ini dengan modal yang kuat dan dianggap akan mampu bersaing dengan bank konvensional atau bank umum dan dapat meningkatkan market share bank syariah nasional. Nah, kalau Bank Aceh Syariah ini tidak mengupgrade pelayanannya atau fasilitasnya, khususnya di bidang fasilitas teknologi gitu ya, karena di zaman sekarang ini orang-orang lebih suka yang berbau teknologi seperti adanya mobile banking, SMS banking, internet banking. Itu sudah pasti nasabah akan lebih memilih BSI. Apalagi orientasi pasar ke depan akan didominasi oleh kaum milenial. Nah, kaum milenial ini kan suka sekali dengan yang cepat, yang efektif, yang efisien, yaitu BSI sudah mempunyai aplikasi seperti mobile banking, SMS banking, dan internet banking. Nah, Bank Aceh Syariah ini belum memiliki fasilitas itu. Nah, kalau Bank Aceh Syariah ini tidak membuat fasilitas tersebut, nah Bank Aceh Syariah ini akan bisa tertinggal oleh adanya atau tersaingi oleh adanya Bank Syariah Indonesia. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Frisya Dwi Nurwenda dengan NIM 2019-210671. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penetapan harga pada produk Bank Syariah Indonesia, yaitu tabungan IC Wadiah. Dalam penetapan harga yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia, yaitu di produk tabungan Wadiah, yang mana produk tabungan ini merupakan produk tabungan mata uang rupiah berdasarkan prinsip Wadiah Yad Damanah, yang penarikannya dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam operasional kantor bank maupun melalui ATM. Bank Syariah Indonesia ini membuat strategi penetapan harga dengan setoran awal yaitu sebesar Rp100.000 dan tidak ada beban pada biaya administrasi atau gratis. Untuk saldo minimal yaitu sebesar Rp50.000, sedangkan biaya untuk menutup rekening tabungan BSI ini yaitu sebesar Rp20.000 dan biaya domain per bulan yaitu sebesar Rp5.000. Untuk pembagian hasil atau akad, tabungan BSI Wadiah ini memberikan bonus sesuai kebijakan bank atau juga tidak diberikan bonus sama sekali. Sedangkan untuk akad Wadiah Yad Amanah, yaitu nasabah menyetorkan dananya kepada bank.
BSI Tabungan SI Wadiah ini juga mempunyai keunggulan, yakni bebas biaya administrasi bulanan, gratis biaya tarik tunai pada ATM Mandiri, dan dapat dibuka melalui rekening online serta kemudian bertransaksi dengan mobile banking dan net banking. Baik, selanjutnya itu terdapat jenis-jenis kartu tabungan pada BSI Wadiah ini. Yang pertama yaitu GNP Silver. GNP Silver ini merupakan jenis kartu yang tidak ada biaya administrasi atau gratis. Sedangkan untuk limit tarik tunainya yaitu sebesar 5 juta rupiah, dan untuk limit transfer rekening bank lain yaitu sebesar 10 juta rupiah, dengan limit transfer antar rekening BSI sebesar 25 juta rupiah, dan untuk limit belanja yaitu sebesar 25 juta rupiah. Selanjutnya yaitu terdapat GNP Gold, di mana biaya administrasi ini sebesar 1.000 rupiah dan limit tarik tunai sebesar 10 juta rupiah, dengan limit transfer rekening ke bank lain yaitu sebesar 20 juta rupiah, dan limit transfer antar rekening sesama BSI sebesar 50 juta rupiah, dengan limit belanja sebesar 50 juta rupiah. Selanjutnya yaitu ada GNP Platinum, di mana GNP Platinum ini biaya administrasi sebesar 2.000 rupiah, dengan limit tarik tunai sebesar 15 juta rupiah, dan biaya transfer ke rekening bank lain sebesar 50 juta rupiah. Untuk limit transfer sesama rekening BSI sebesar 100 juta rupiah, dengan limit belanja sebesar 100 juta rupiah. Jenis tabungan selanjutnya yaitu Visa Silver dengan biaya administrasi sebesar 1.000 rupiah dan limit tarik tunai sebesar 5 juta rupiah, dengan biaya transfer rekening ke bank lain sebesar 10 juta rupiah, dan limit transfer antar sesama rekening BSI yaitu sebesar 25 juta rupiah, dengan limit belanja sebesar 25 juta rupiah. Yang selanjutnya yaitu ada Visa Gold dengan biaya administrasi sebesar 2.000 rupiah, dan untuk limit tarik tunai sebesar 10 juta rupiah, dan limit transfer rekening ke bank lain sebesar 20 juta rupiah, dan untuk limit transfer antar sesama bank BSI sebesar 50 juta rupiah, dan untuk limit belanja yaitu sebesar 50 juta rupiah. Yang terakhir ada Visa Platinum dengan biaya administrasi sebesar 3.000 rupiah, dengan limit tarik tunai sebesar 15 juta rupiah, dan untuk limit transfer ke rekening bank lain sebesar 50 juta rupiah, dan limit transfer ke sesama rekening BSI yaitu sebesar 100 juta rupiah, dan untuk limit belanja sebesar 100 juta rupiah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.